Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Hal terpenting dalam kehidupan orang-orang yang beriman adalah melakukan amal soleh. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, orang-orang yang beriman pasti melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Tidak hanya banyak, tetapi juga berkualitas, setinggi-tingginya kualitas itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak kita temui perintah untuk melakukan amal soleh, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Bagi orang-orang yang beriman, aktivitas kehidupan apa saja dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, akan bernilai ibadah, akan bernilai amal soleh, manakala dia memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, niat ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia lakukan sesuai dengan syariat, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan dia tidak menyelisihi dari perintah itu. Yang ketiga, tujuannya hanya mencari ridho Allah, tidak untuk yang lain, tidak untuk puji manusia, tidak untuk dipuji manusia, tidak untuk popularitas, dan tidak yang lain-lain, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, betapa banyak Allah memberikan balasan orang-orang yang melakukan amal soleh. 3 di antaranya adalah, yang pertama, Allah akan tanamkan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh itu dalam hati orang-orang yang beriman itu rasa kasih sayang. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rasa kasih sayang ini kalau sudah ditanamkan oleh Allah dalam hati manusia, maka dia akan punya empati, dia akan belas kasihan, dia tidak segan-segan untuk membantu orang lain, walaupun yang dikorbankan itu sesuatu yang besar. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq telah memerdekakan Bilal bin Rabah yang saat itu masih menjadi budak, itu dengan tebusan yang sangat mahal. Begitu pula Utsman bin Affan, beliau membelanjakan sebagian besar hartanya untuk kebutuhan hari-hari dari masyarakat yang saat itu tengah menderita kelaparan. Kaum muslimin rahimakumullah, hari-hari ini pandemik COVID-19 juga merebak di mana-mana. Banyak kaum muslimin yang kekurangan pangan, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak usaha-usaha dari perusahaan yang saat ini tutup. Pendek kata, kebutuhan masyarakat
sangat perlu dibantu. Dan kita lihat banyak kaum muslimin, orang-orang yang beriman, membantu mereka, menggalang dana masyarakat, menggalang dana pribadi untuk disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itulah rasa kasih sayang yang sudah tertanam di dalam hati kaum muslimin karena mereka melakukan amal soleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh, sebagaimana tercantum di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amilan sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman, maka sungguh kami, kata Allah, akan memberikan mereka kehidupan yang baik. Dan sungguh, kata Allah, kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan yang baik bagi manusia itu banyak yang mengartikan dia berkecukupan harta, dia punya kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat, dia banyak kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Namun Allah SWT memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan yang baik itu seperti apa, sebagaimana tercantum di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 24 dan 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla khinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya menghujam kuat ke dalam tanah dan dahan rantingnya tumbuh menjulang ke atas, menjulang ke langit. Pada setiap musimnya, pohon ini mengeluarkan buah untuk manusia, dengan seizin Allah tentunya. Dan Allah membuat perumpamaan ini kepada manusia agar selalu ingat. Kehidupan yang baik Allah gambarkan seperti pohon yang akarnya kuat menghujam ke dalam bumi, kemudian ranting dahannya menjulang ke atas, mengeluarkan buah yang banyak pada musim-musim yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah gambaran kehidupan yang baik. Seorang yang beriman, yang dia melakukan amal soleh, maka dia akan memberikan manfaat yang banyak kepada orang-orang sekitarnya. Dia akan membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Dia akan mengorbankan apa saja yang dia mampu untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi pelengkap, menjadi penggembira, menjadi penyelesai masalah. Dia bukanlah bagian dari masalah, apalagi dia yang bermasalah. Tidak. Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, ya, itu akan menyelesaikan masalah, ya, akan menyelesaikan masalah. Pendek kata,
kehidupan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah berdaya guna tinggi. Kehadirannya dibutuhkan, kehadirannya membawa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah kehidupan kaum muslimin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kata Allah, barang siapa yang membawa amal soleh, yang berbuat kebaikan, maka baginya adalah pahala 10 kali lipat dari apa yang telah dia lakukan. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan atau perbuatan jahat, kemudian dia akan diberi balasan oleh Allah, ya, dengan balasan yang setimpal, balasan yang setara, ya, sedang mereka tidak sedikit pun dianiaya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat At-Tin, surat ke-93 ayat ke-4 dan 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh, kata Allah, kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian kami kembalikan kepada derajat yang serendah-rendahnya. Illa, kecuali, kata Allah, alladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah pahala yang tidak putus-putus. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah sepantasnya, sudah seharusnya hari-hari bulan Ramadan ini kita isi dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dengan kualitas amal soleh yang setinggi-tingginya. Marilah kita renungkan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menghendaki perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia melakukan amal soleh, maka hendaklah ia mengerjakan amal kebaikan, maka hendaklah ia berkarya yang baik, dan janganlah dia mensekutukan Allah kepada siapapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kaum muslimin rahimakumullah, 3 hal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang melakukan amal soleh, yakni ditanamkan dalam hati orang yang beriman rasa kasih sayang. Yang kedua adalah akan diberikan kehidupan yang baik, dan yang ketiga akan diberikan balasan yang besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.